Di sini saya akan menjawab soal UAS pada soal nomor 2, yaitu peran farmasis dalam siklus manajemen obat pasien pasca transplantasi untuk meminimalkan efek samping. Nah, jadi di sini peran farmasis itu dapat melakukan terapi induksi, yaitu adalah obat imunosupresif jangka pendek yang digunakan segera setelah transplantasi untuk mengurangi respon imun awal yang kuat dari limfosit T terhadap hati yang ditransplantasikan. Di sini menggunakan contoh transplantasi hati. Terapi induksi ini sering dimulai dengan intraoperatif atau segera pasca operasi dan umumnya selesai dalam 7-10 hari pertama setelah transplantasi. Agen induksi yang paling umum digunakan antara lain preparat antibodi poliklonal, anti-thymosid globulin atau ATG, dan antagonis reseptor interleukin 2 atau IL-2, dan basilisumab. Regimen imunosupresi pemeliharaan dapat mencakup kombinasi agen dari kelas terapi yang berbeda termasuk penghambat kalsineurin atau CNI, agen antiproliferatif, penghambat target mamalia rapamycin atau MTOR, dan kortikosteroid. Terapi ini dapat dimulai bersamaan dengan terapi induksi atau dimulai setelah transplantasi dan dilanjutkan dalam jangka panjang untuk memberikan profilaksis berkelanjutan terhadap penolakan. Nah, selanjutnya contohnya itu ada pada penghambat kalsineurin. Nah, ini contoh obatnya siklosporin atau CSA dan tacrolimus. Nah, siklosporin ini adalah undekapeptida lipofilik dan tacrolimus ini adalah antibiotik makrolida yang keduanya diekstraksi dari jamur dengan sifat imunosupresif serupa. Mekanisme kerjanya itu dimediasi melalui penghambatan produksi IL-2 dan sitokin lain yang diperlukan untuk aktivasi dan proliferasi sel T. Keduanya berikatan dengan protein sitosol, siklofilin dalam kasus protein ini pengikat CSA dan FK untuk tacrolimus. Kompleksi CNI siklofilin kemudian akan menghambat aktivitas fosfatase kalsinurin sehingga mencegah aktivasi faktor nuklir yang terlibat dalam transkripsi gen untuk IL-2 dan sitokin lainnya. Parameter farmakokinetik dan informasi dosis siklosporin dan tacrolimus itu ada di tabel. Kemudian karena indeks terapeutiknya yang sempit dan variabilitas paparan antar dan intrapasien, pemantuan obat terapeutik ini direkomendasikan untuk kedua agen tersebut. Level palung tacrolimus atau CN0 dan level palung siklosporin dan level 2 jam pasca harus dipantau secara teratur. Dalam kasus siklosporin, kadar C2 ini berkorelasi lebih baik dengan paparan sistemik. Namun pemantauan C0 lebih umum dilakukan karena kemudahannya. Tingkat konsentrasi serum target bergantung pada faktor individu pasien seperti waktu sejak transplantasi, obat imunosupresif lainnya, riwayat riwayat penolakan, penyakit penyerta, dan etiologi yang mendasari penyakit hati. Kemudian, tacrolimus tacrolimus dan siklosporin ini memiliki profil efek samping yang termasuk neurotoksisitas, sindrom metabolik pasca transplantasi, dan kelainan elektrolit. Selanjutnya, eh, mengenali interaksi obat ini sangat penting dalam menangani pasien yang menerima CNI karena interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik sering terjadi pada obat-obatan tersebut. Siklosporin dan tacrolimus dimetabolisme oleh sitokrom P450 3A4 atau CYP3A4 dan obat-obatan yang menghambat atau menginduksi isoenzim CYP3A4 dapat meningkatkan atau menurunkan paparan CNI.
Dan kemudian selain itu, interaksi farmakodinamik mencakup pemberian obat secara bersamaan dengan toksisitas yang tumpang tindih, seperti nefrotoksisitas pada aminoglikosida dan pewarnaan kontras intravena. Baiklah, sekian dari jawaban saya.